Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wa nudu wa ja'at rasulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim: Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqullaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. 10 hari pertama Zulhijjah itulah hari terbaik yang Allah berikan kepada kita, di mana pada hari itu kita diperintahkan beramal saleh sebanyak-banyak yang kita bisa. Lalu kita hari ini berada pada hari itu, di hari ke-7 Zulhijjah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma min ayyam al-amalu salih ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil asr. Tidak ada hari-hari yang lebih Allah cintai di amal saleh dilakukan pada hari itu melebihi yang dilakukan pada 10 hari awal Zulhijjah. Kemudian para sahabat bertanya, wala jihad, apakah jihad juga tidak mengalahkan amal saleh yang dilakukan di 10 Zulhijjah? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wala jihad, walaupun itu jihad, illa kecuali jihad yang dilakukan oleh seorang laki-laki, illa kharaja ar-rajul min baitihi min nafsihi wa bi nafsihi wa mali, yang keluar dari rumahnya dengan hartanya dan dengan jiwanya, walam yarji min dzalika min syai', dan dia tidak pulang dari pergi berjihad itu dengan harta maupun jiwanya. Amalan ini yang tidak bisa dikalahkan oleh amalan soleh yang dilakukan di awal Zulhijjah. Banyak amal soleh yang dilakukan pada hari ini, tapi sayangnya kita kaum muslimin banyak mengabaikan hari-hari ini. Kita banyak melupakan hari-hari terbaik sepanjang tahun. 10 hari terbaik Allah Subhanahu wa taala ingatkan dalam surat Al-Fajr, wal fajr wa layalin asr, demi waktu fajar dan demi waktu-waktu yang 10. Kita melupakan hari itu. Bahkan kita masih sibuk dengan dunia. Kita tidak mengingat hari ini adalah sudah hari ketiga bulan Zulhijjah. Kita sudah masuk di hari-hari yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kita juga tidak mengingat hari inilah yang Allah sebutkan sebagai Ashhurun Hurum atau bulan-bulan yang suci. Kita hanya teringat hanya bulan Ramadan. Itulah bulan suci, padahal Allah tidak menyebut Ramadan sebagai bulan suci. Allah Subhanahu wa taala menyebut 4 bulan suci dalam setahun, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Hanya 4 bulan itulah Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan itulah bulan hurum, bulan yang disucikan oleh Allah.
di mana amal saleh dilipat gandakan oleh Allah, dan di mana keburukan atau maksiat juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani adzalillah wa iyyakum, kita yang sudah mengerti, menjagalah diri kita dari perbuatan-perbuatan maksiat, terutama di bulan-bulan yang Allah Subhanahu wa taala sucikan. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa melakukan amal-amal saleh. Salah satunya adalah berpuasa di awal Zulhijjah. Kata Hafsah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Arba'un lam yakun yad'uhum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ada 4 amalan yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu siyamu yauma Asyura, puasa pada hari Asyura. Yang kedua, wal ashr, dan puasa 10 hari, asalasati ayyamin min kulli syahr, kemudian puasa 3 hari di setiap bulan, wa rak'ataini qabla al-ada, dan 2 rakaat menjelang subuh. Inilah 4 hal yang tidak ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shaimun fil asr qattan." Aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa sampai 10 hari penuh kecuali di bulan Zulhijjah. Maka bagi yang sempat melakukan saum atau puasa, lakukanlah sebanyak yang kita mampu, tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah. Bahkan hari Arafah, Allah Subhanahu wa taala mengiming-imingi kita ampunan dari Allah sebanyak 1 tahun sebelum dan 1 tahun sesudahnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Asyaumul Arafah wa hasabu indallah as-sanad mukaffiratun sanatun qablah wa sanatun ba'dah." Balasan bagi orang yang mengerjakan puasa Asyura, Allah Subhanahu wa taala menghapuskan seluruh dosanya pada tahun lalu dan seluruh dosanya 1 tahun ke depan. Ini adalah ganjaran yang tidak pernah kita temukan dalam amalan yang lain. Tapi lihatlah, kita tidak peduli, bahkan tidak tahu bahwa hari ini adalah hari baik. Ini adalah kesalahan yang sangat besar, kebodohan yang sangat, bahwa ini adalah hari-hari terbaik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan berikutnya yang sering kita tinggalkan adalah takbir. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Walillahil hamd. Takbir itu saja, itu pun tidak bisa kita lakukan. Kita lupakan hari itu, padahal itulah yang terbaik. Kapan? Para ulama membagi ada takbir mutlak, adalah takbir muqayyad. Kapan mutlaknya? Mutlaknya yaitu di awal, dari sejak awal Zulhijjah. Mutlak kita mengerjakan itu. Kapan saja? Kapan saja. Berapapun yang kita sanggup. Ucapkanlah takbir di rumah, di jalan, di sekolah, atau di kantor, atau di masjid. Lakukanlah, karena tidak perlu takbir ini disampaikan secara berjamaah. Tidak perlu ada imam yang mengajarkan kita takbir. Tapi lakukanlah di mana saja kita bisa melakukannya. Kemudian ada takbir muqayyad. Ini yang biasa kita lakukan di awal dari terbitnya matahari di hari Arafah. Dari sejak subuh kita bertakbir, setelah salat subuh, setelah salat maktubah, lalu kita bertakbir 3 kali. Dan ini yang harus kita lakukan. Ini adalah takbir mutlak dan ada juga takbir muqayyad. Dan ikhwani adalah wa iyyakum, dan yang jangan lupa kita lakukan adalah bagi kita yang tidak berhaji, maka sembelihlah korban. Itulah bagian keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka siapa saja yang bisa berkorban 1 ekor kambing yang besar, lakukanlah dengan mencari hewan yang besar. Kalau tidak bisa,
berpatunganlah 7 orang untuk kurban seekor sapi, atau 10 orang untuk berkurban unta. Lakukanlah. Jika kita mencari kambing yang besar, uang kita tidak cukup, carilah yang kambing kecil. Kalau tidak sanggup kita mencari dan tidak ada kambing yang laki-laki dan besar, carilah kambing-kambing yang perempuan. Kenapa? Karena perempuan juga sama. Biasa dilakukan untuk akikah. Akikah juga kita biasa untuk berakikah dengan seekor kambing yang perempuan. Itu pun sama. Yang penting syaratnya terpenuhi, yaitu untuk domba, musinnahnya itu adalah umur 6 bulan ke atas, dan yang kambing itu 1 tahun ke atas. Maka ikhwan yang adzalillah wa iyyakum, yang bisa untuk mengeluarkan kurban, lakukanlah. Dan 1 ekor kambing itu cukup untuk 1 keluarga. Untuk 1 keluarga, 1 orang membeli, dia bisa menghadiahkan pahalanya untuk 1 keluarga. Katakanlah, ya Rabbi, hadza min fulan an ahli fulan. Ya Allah, terimalah ini dari keluarga si fulan dan dari keluarga fulan. Kemudian sebutlah nama Allah dan bertakbirlah ketika kita menyembelihnya. Itulah yang dianjurkan oleh Allah dan oleh Nabi SAW. Dan semoga Allah memudahkan kita untuk melaksanakan ini, karena ini adalah yang Allah Subhanahu wa taala anjurkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dan terus mengulang kepada kita peristiwa-peristiwa yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan begitu juga amalan-amalan yang lainnya. Inilah amalan-amalan yang disyariatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-amalus salih, amal saleh yang disyariatkan, yang dicontohkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala meringankan kita untuk mengamalkan sunnahnya dan mengisi hari-hari yang diberkahi ini dengan amal saleh yang dia cintai. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khaliqi wal bashar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Wa amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wattaqun nar walau bisyikki tamrin. Innallaha amarakum bi amrin bada'a bihi fi nafsihi wa thana bi malaikatihi wa qudzihi faqala qawlan karim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma kfina bihalalika an haramik waghnina bifadlika amman siwaka. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaa ni'matik wa jami'i sahatik. Allahumma inna na'udzubika minal ajzi wal kasal
والبخل والحرام وعذاب القبر. اللهم آت نفوسها تقواها وزكها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يشبع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أحسن عاقبتنا في أمور كلها وأجرنا من جزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واشكروا الله العظيم يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.